My Man is Stupid berlanjut ke episode 6 yang mana cerita dimulai dengan Jae-hee yang sedang menginterogasi background sebagai saksi. Tapi yang bisa dia ingat hanyalah seorang pria berleher kekar. Dia juga mengatakan bahwa Eun-soo tampak sedih dan sempat mengatakan padanya bahwa dia tidak melakukan kesalahan dan itu bukanlah dosa. 그거 죄 아니야? 잘못하지 않았다고 했어요. 죄가 아니라고. 죄가 아니라고요? Di tempat lain, bawahan Jae-hee menangkap Myung-sik tanpa bukti apapun. Myung-sik memperingatkan mereka jika menangkapnya lagi tanpa bukti maka mereka akan mendapatkan konsekuensinya. Sementara itu, Jae-hee ingat bagaimana Baekhyun memilih pulang bersama Sang-hyuk. Ini pertama kalinya seorang gadis yang disukainya memilih pria lain. Di rumah, Dora memperingatkan Baekhyun agar tidak menjadi saksi sebab dia takut hal buruk terjadi padanya. 그거 하지 마, 어? 목격자 진술인지 뭔지 너 그냥 모른 척해. 어떻게 그래? 살아있을지도 모르는데. 살려놨겠냐? 목격자도 닥친 대로 죽여. Selain itu, dia ingat bahwa itu adalah pendakian Baekhyun yang ke-1000. Saat tahu Jae-hee yang muncul, dia menyimpulkan bahwa Jae-hee itu pria idaman yang telah ditakdirkan untuknya. Hal ini membuat raut wajah Baekhyun berubah masam. Sementara itu, para peri cinta sedang bertengkar sengit setelah Sang-hyuk mengatakan hanya akan memasak dan tugas rumah lainnya akan dibagi rata. Donggu bergegas pergi setelah menerima pemberitahuan dan bersiap pergi ke suatu tempat. Tanpa sengaja, beberapa coklat di tasnya terjatuh dan Daeng-jil memakan coklatnya. Mereka segera membawanya ke rumah sakit hewan tempat Baekhyun bekerja untuk mendapatkan perawatan. Untungnya, nyawanya masih bisa selamat. Baekhyun bertanya kepada Sang-hyuk siapa pria yang menemaninya dan dia berbohong dengan menjawab bahwa mereka semua adalah kakak laki-lakinya. Dia juga bilang masih memiliki kakak satu lagi. Tak disangka, anjing Daeng-jil berubah menjadi Dong-jil. Dia keluar dari ruang perawatan dan mengagetkan para peri cinta lainnya. Mereka harus berbohong kepada Baekhyun bahwa dia adalah kakak laki-laki lain yang diceritakan padanya. Di tengah percakapan mereka, staf perawat lapor bahwa Daeng-jil telah hilang. Ini mengejutkan Baekhyun yang tidak melihat anjing itu pergi keluar. Secara kebetulan di luar ada seekor anjing yang mirip dengan Daeng-jil dan mereka spontan berlari ke arahnya. Sang-hyuk bergegas menyuruh teman perinya segera pergi untuk menghindar dari situasi tersebut. Di sisi lain, Jae-hee mengunjungi rumah Eun-soo dan menemukan buku catatan merah bertuliskan perzinahan. Dia memberitahu temuan barunya itu pada kepala detektif dan bertanya kepadanya tentang pelakunya. Scene kembali pada tahun 1993 setelah hilangnya gadis polkadot. Detektif mencari hampir di mana-mana untuk menemukan gadis tersebut. Namun mereka hanya menemukan mantel polkadot milik Jong-ah. 1 tahun setelah kejadian itu, dia dan rekan detektifnya yaitu Sang-hyuk berhasil menemukan pelaku. Namun sayangnya pelaku tertabrak mobil saat proses pengejaran. Ketika tiba di sana, dia menemukan keduanya telah menghilang. Sementara itu, Sang-hyuk mengajak Baekhyun dan stafnya untuk makan siang. Dia mulai protektif kepada Baekhyun setelah tahu bahwa Baekhyun akan bersaksi. Sikap protektifnya seperti mencicipi makanan dan minuman sebelum dimakan olehnya. Rekan kerjanya merasa iri dengan perlakuan manisnya. Singkat cerita, Baekhyun datang ke ruang hipnotis untuk membantu penyelidikan. Dia mengingat kejadian malam itu dan menganalisa tinggi badan si pelaku. Saat akan melihat merek jaket yang dikenakannya, pelaku secara tiba-tiba menyerang Eun-soo sehingga membuatnya ketakutan. Ketika diminta untuk lebih fokus, justru kehidupan masa lalunya bersama sang pangeran muncul. Kemudian Sang-hyuk mengantar Baekhyun pulang dan memberikan salnya. Dia memperingatkannya agar besok tetap berada di rumah saat salju turun. 그냥 집에 꽁꽁 숨어 있어요. 절대 나오지 않기로 약속해요.
Baekhyun mengungkapkan bahwa ada satu saksi lagi. Wanita ini melihat Eunso diserang saat duduk di bus. Detektif pun mendatangi wanita itu tapi dia menolak untuk bersaksi. Sang-hyuk mengikuti dan mengejar seorang pria yang ia duga si pelaku pembunuh. Namun dia malah bertabrakan dengan detektif yang juga mengintai pria tersebut. Mereka pun gagal menangkapnya. Rupanya Dora meminta Baekhyun untuk menemaninya pergi keluar untuk membeli sesuatu. Baekhyun berniat menolaknya karena peringatan Sang-hyuk. Hal yang ditakutkan salju lebat merupakan pertanda buruk ketika sebagian besar wanita dibunuh oleh si pelaku. Pada akhirnya Baekhyun dan Dora berada di luar, bertentangan dengan peringatan Sang-hyuk. Baekhyun menunggu di luar minimarket. Tiba-tiba dia mendengar seorang wanita berteriak dan pergi memeriksanya, sedangkan Dora kebingungan mencari Baekhyun yang menghilang. Beruntungnya dia juga mendengar jeritan dan berlari ke arah yang sama dan menemukan Baekhyun sedang memegang seekor anjing yang terluka. 어떡해요. 분기 같은 걸로 맞았나 봐요. Keduanya pun membawa anjing tersebut ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Sedangkan di tempat lain Sang-hyuk menemui Baekhyun tapi tidak ditemukan di apartemennya. Dengan wajah cemas dia mencarinya dan akhirnya menemukannya sedang di rumah sakit. Dia marah pada Baekhyun yang telah melanggar apa yang menjadi peringatannya. Dora pun tak luput menjadi sasaran kemarahannya. Untung saja tidak terjadi hal buruk padanya. Episode berakhir saat Baekhyun meminta maaf kepada Sang-hyuk. Dora yang menyaksikan tingkah mereka menyarankan agar Sang-hyuk datang menginap untuk melindungi Baekhyun 24 jam. 잠깐만요. 아니, 그렇게 매 순간이 걱정되면 같이 꼭 붙어 있으면 되잖아.